kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Pada hari ini, di Paskah yang pertama ini, kami merasakan sukacita yang luar biasa karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus yang mengalahkan maut, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, mengalahkan ketakutan dan kesedihan kami. Bapa dalam sorga, biarlah kiranya melalui Paskah yang pertama ini kami semakin dikuatkan menghadapi situasi yang sedang kami alami pada saat ini. Bapa dalam sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik, supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan pada hari ini di Minggu Paskah yang pertama diambil dari Matius pasal 28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Firman-Mu menjadi terang." Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu, Firman-Mu berikan pada kami, agar menjadi berkat bagi hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan, kesengsaraan, dan kematian Yesus yang kita peringati pada Jumat Agung menjadi duka cita yang mendalam bagi banyak orang, menjadi duka cita bagi setiap umat Kristiani. Duka cita yang mendalam itu juga dirasakan oleh perempuan yang bersama-sama dengan Yesus
yang setia melayani Yesus ketika menjalani jalan salib, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kasih itulah yang mendorong mereka untuk datang ke kuburan Yesus, untuk melihat dan meratapi Yesus karena duka cita yang mereka rasakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan yang mulia yang mereka ingin lakukan ke kuburan Yesus adalah untuk mengurapi Yesus dengan minyak. Itulah bentuk kasih perempuan yang setia itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum mereka sampai ke kuburan, dalam Markus pasal 16 ayat 3, seorang dari antara mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita di pintu kubur itu? Itu pertanyaan yang mereka lontarkan. Setelah mereka sampai ke kuburan, peristiwa yang terjadi di luar dari harapan mereka. Terjadi gempa bumi. Seorang malaikat turun dari langit dan duduk di atas batu itu dan menggulingkan batu yang ada di pintu kubur itu. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka sebelumnya bertanya, dan setelah mereka sampai ke kuburan, peristiwa dahsyat terjadi di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya itu, para prajurit yang ditugaskan untuk menjaga mayat Yesus agar murid-muridnya tidak mencuri mayat Yesus dari kuburan itu, mereka juga merasakan takut. Di ayat 4 dijelaskan ketakutan mereka bahkan seperti orang-orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa perasaan perempuan yang datang ke kuburan Yesus. Apakah perasaan mereka senang, atau perasaan mereka justru menjadi takut dan bingung dengan peristiwa itu? Ketika mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian karena malaikat berkata kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah momen Paskah yang sesungguhnya. Kebangkitan Kristus menjadi titik pusat iman Kristen. Maka dari itu Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah kepercayaan kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mau menyatakan bagi kita bahwa kuasa kebangkitan Kristus adalah sentral di dalam kehidupan orang Kristen pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu kebangkitan Yesus itu adalah momen kemenangan. Bagaimana orang yang sudah dimenangkan, tentu perasaannya adalah bahagia dan senang karena kemenangan, ya. Untuk itu kebangkitan Kristus ini juga momen kemenangan bagi setiap umat Kristiani. Kemenangan akan kematian, itu yang pertama, ya. Karena kematian orang-orang percaya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemenangan akan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kalau kita bayangkan batu yang besar menjadi tutup pintu kuburan Yesus, kalau 1-2 orang menggulingkan itu tidak mampu. Tetapi peristiwa kebangkitan Yesus, peristiwa yang dilihat oleh perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Yesus, mau menunjukkan bahwa tidak ada kuasa apapun yang lebih hebat daripada kuasa kebangkitan Yesus. Tema minggu kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang paling penting, bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas ketakutan dan kesedihan. Pada Jumat Agung kita memperingati kematian Yesus. Peristiwa yang kita hadapi, perasaan kita menjadi sedih akan peristiwa itu. Tetapi kebangkitan Yesus mengalahkan ketakutan dan kesedihan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga pada Paskah ini
tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ketakutan, karena kita sudah dimenangkan. Untuk itu ayat yang kelima, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Janganlah kamu takut." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar perkataan malaikat itu, Maria Magdalena memberitahu kepada Petrus dan Yohanes bahwa Tuhan sudah bangkit, bahwa Yesus yang disalibkan lalu dikuburkan itu telah bangkit dari kuburnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kidung Jemaat nomor 341, sebuah lagu yang menguatkan setiap umat percaya. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Kuasa kebangkitan Yesus membuat kita tidak lagi gentar untuk menyebarkan kabar baik, menyebarkan kebangkitan Kristus kepada banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah penggenapan, ya. Karena apa? Karena Yesus sudah menjelaskan terlebih dahulu sebelum kematiannya. Dia menyampaikan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dari ayat 7 ini juga kita bisa melihat malaikat itu mengatakan kepada mereka, "Ia mendahului kamu ke Galilea." Ya. Yesus pada pasal 26 ayat 32 mengatakan sebelumnya bahwa dia akan mendahului para murid ke Galilea. Dan inilah penggenapannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah genap janji daripada Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada intinya duka cita yang mendalam yang kita rasakan pada Jumat Agung sekarang sudah menjadi sukacita yang luar biasa. Sekarang sudah menjadi kemenangan. Untuk itu pada hari ini kita merayakan kemenangan di dalam Paskah ini, bahwa kemenangan itu terjadi dalam sepanjang sejarah kehidupan kita, menjadi kemenangan yang paling luar biasa karena Kristus dibangkitkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya. Di ayat 9 sampai dengan ayat 10, Yesus berkata, "Salam bagimu, damai sejahtera." Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menampakkan dirinya kepada para murid adalah untuk meneguhkan iman mereka. Karena apa? Karena melalui para muridlah dunia harus mendengar berita kebangkitannya. Karena melalui para muridlah kuasa dan nama Yesus harus disebarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ketika kita sudah mengalami, jangan sampai hanya kepada diri kita saja. Kita harus sebarkan. Kita harus beritakan kebenaran ini, kebangkitan Yesus Kristus ini bagi banyak orang. Sehingga itulah senjata kita untuk melawan ajaran-ajaran yang tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Paskah ini berbahagialah. Melalui perayaan Paskah ini kita diingatkan untuk mempersaksikan kebangkitan Kristus sebagai suatu tanda kemenangan di dalam hidup kita. Untuk itu biarlah iman kita semakin kokoh dan percaya bahwa kita sudah dimenangkan pada saat ini. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku. Yesus juru
selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersuka cita di Minggu Paskah ini, merayakan kemenangan atas kematian anak-Mu Yesus Kristus yang sudah bangkit. Untuk itu Bapa di sorga, kemenangan itu menjadi kemenangan bagi kami, untuk memenangkan kami dari ketakutan dan kesedihan kami, mengingat penderitaan, kesengsaraan, dan kematian anak-Mu Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, biarlah menjadi pedoman di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi kekuatan, sehingga kemanapun kami akan melangkah melanjutkan setiap aktivitas kami boleh melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah setiap umat yang merayakan kemenangan ini di rumah masing-masing, agar kiranya Bapa di surga, kemenangan itu menjadi sukacita yang luar biasa. Kami boleh merayakannya dengan berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.